Pasangan yang paling relevan, saya katakan paling relevan, yang sesuai dengan pikiran kita, ya, dengan pemahaman yang baik buat masyarakat adalah Prabowo Gibran. Kenapa? Pasangan nomor 2 ini adalah pasangan yang paling relevan karena dialah pasangan yang mewakili, ya, Jokowi untuk meneruskan legasi daripada Indonesia 2045, Indonesia Emas. Di mana kita melihat ada koalisi di sana, koalisi besar yang saat ini masih berada di pemerintahan. Artinya saudara, kalau di dalam Pilpres dia disebut incumbent, dia mewakili Jokowi untuk meneruskan program-program Jokowi ke masa depan. Oleh sebab itu saya katakan sangat relevan, ya. Pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang menurut saya sulit dilawan. Kenapa? Saudara, kita juga tahu bahwa Prabowo orang yang berpengalaman di dalam pencapresan. Jadi kalau mau bicara tentang debat, orang yang paling sering berdebat di dalam Pilpres adalah Prabowo, sekalipun hasilnya kalah. Kita bicara tentang debat presiden, capres. Nah, kalau kita bicara tentang debat cawapres, Gibran sebagai wali kota, dialah orang yang pernah berdebat di dalam kontestasi pilkada, akhirnya menjadi wali kota Solo. Ya, coba kita bandingkan dengan pasangan yang lain sebelumnya. Apakah Ganjar atau Anies, dua capres yang lain itu pernah berdebat di debat capres? Nggak pernah. Prabowo berapa kali, ya kan? Terus kita melihat cawapresnya. Apakah cawapres dari pihaknya nomor 3 Pak Mahfud MD dan cawapresnya koalisi nomor 1 Cak Imin pernah berdebat jadi di satu debat terbuka? Belum pernah, saudara. Cak Imin mana pernah berdebat di dalam pilkada? Belum pernah jadi pejabat publik. Pak Mahfud juga sama. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong relevansinya tentang debat, mereka itu sangat tidak khawatir. Kalau ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa cawapres Gibran takut berdebat karena anak kecil begitu, oh saudara, jangan anggap remeh saudara. Gibran ini orang yang paling relevan dan paling mampu berdebat. Yang justru orang lain khawatirkan itu dua cawapresnya yang belum pernah berdebat dalam pilkada. Kalau Gibran pernah begitu. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat kenapa saya katakan Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling relevan. Saudara perhatikan, pasangan nomor 1, ya, PKS sudah mengatakan dengan terang-terangan menolak IKN. Ya, padahal Anies mengatakan itu kan sudah menjadi undang-undang, bagaimana mungkin menolaknya? Jadi kita melihat ada kontradiktif di sini. Ya, antara partai dengan capresnya sudah berbeda pendapat. Ya. Kemudian kita juga melihat bahwa Cak Imin mengatakan bahwa ya, kita dukung IKN, ya, dukung hilirisasi. Sementara Anies berbeda. Jadi kita melihat pasangan nomor 1 ini ujungnya kita tahu akan jadi apa. Kontradiktif, tidak relevan. Karena apa? Kan partainya Nasdem ada di pemerintahan Jokowi. Itu Cak Imin parpolnya kan ada.
di koalisi pemerintahan. Jadi bukankah ini menjadi suatu keanehan? Sementara yang koalisi yang satu, di dalam satu koalisi yang satu menolak, yang satu mengatakan iya. Yang satu jadi oposisi, yang lain ada di pemerintahan. Makanya saya katakan ini tidak relevan. Pasangan nomor 3 udah pasangan paling blunder. Ya, kita lihat, bukankah notabene koalisi di nomor 3 itu semuanya ada di pemerintahan Jokowi. Kabinet yang paling besar ada di PDIP. Terus kemudian mencoba ya selalu menyerang kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi. Lah kan PDIP ada di dalam pemerintahan saat ini, begitu. Makanya jadi sangat tidak tidak baik, itu kontradiktif sekali. Bicara tentang hukum dibantah sendiri oleh Mahfud, ya kan? Kalau Pak Mahfud mengatakan bahwa iya, saya di pemerintahan Jokowi, ya kan, berhasil, ya, nilainya persentasenya sudah di atas 70%, 76%. Tapi Pak Ganjar mengatakan itu nilainya 5. Ini kan kontradiktif. Ya kemudian mau mencoba menolak hilirisasi. Oh, ada tim suksesnya sudah deal-deal di luar negeri. Nah, ini kan menjadi suatu sangat kontradiktif. Jadi tidak relevan. Jadi ditambah lagi dengan statement-statement dari ya ketua umumnya lah, capresnya lah, ya kan. Makanya saya katakan ini makin menuju ke arah pencoblosan, makin terlihat pasangan yang paling relevan adalah pasangan nomor 2. Pasangan nomor 1 kita lihat kontradiktif. Pasangan nomor 3 apalagi? Ya, jadi masyarakat supaya tahu bahwa ini Pilpres tujuannya adalah melanjutkan legasi dan rencana program Jokowi, dan pilihannya tidak ada yang lain. Pilihan nomor 2. Oke, God bless you, all the best.